الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Saudara-saudari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi via online, masih dalam pembahasan kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan orang awam yang ditulis oleh guru kita, syekh kita, Syekh Sa'ad ibn Nasir ibn Abdul Aziz Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala, salah satu anggota ulama besar di negeri Saudi Arabia. Di pertemuan yang lalu kita membahas pembahasan yang keenam, yaitu man yas'aluhul 'ami inda ta'addudil mustahidin. Itu berkaitan jika ahli ijtihadnya banyak, berkaitan jika ahli fatwanya banyak. Jika ada ahli ijtihad yang banyak, ahli fatwa yang banyak, ulama yang banyak, siapa sih yang berhak ditanya oleh orang awam? Ya. Apakah harus tanya dengan orang yang ulama yang paling top, ataukah boleh bertanya kepada yang pertengahan atau yang kualitasnya di bawah? Ya. Nah, ini yang kita bahas. Jadi ketika ada ahli ijtihadnya banyak, ulamanya banyak, ya, orang awam itu mereka dibolehkan bertanya kepada siapa? Nah, di sini Syekh Asy-Syadzili mengatakan, kemarin sudah dibahas sedikit tapi belum selesai, dzahaba jumhurul ulama ila jawazi su'alil 'ami li ayyi mustahidin minal mustahidin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang awam boleh bertanya kepada mujtahid manapun. Jadi orang awam diperbolehkan bertanya kepada mujtahid mana saja. Wa amilahu bi fatwah inda ta'addudil mustahidin, dan mengamalkan fatwanya ketika mujtahidnya jumlahnya ada banyak, sawaun kana fadilan aw mafdulan, entah mujtahidnya yang fadil yaitu yang lebih afdol atau yang mafdul yang kurang afdol. Ya, jadi mayoritas ulama, berarti di sini ada khilaf, ya, ulama berbeda pendapat, tapi pendapat sebagian besar ulama mengatakan boleh orang awam tanya kepada siapa saja. Yang penting ulama ini mencapai derajat ijtihad. Ya. Mencapai derajat ijtihad, maka boleh bertanya pada siapa saja. Walaupun mungkin ulama ini levelnya yang bawah, tidak ada masalah. Yang penting dia ahli ijtihad. Nah, salah satu penguat dari pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 43, Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, kepada ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Ya. Dan dari ayat ini, sisi pendalilannya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa ahlu dzikr, yaitu ulamanya, ahli ijtihadnya mutlak, atau ahli ijtihadnya yang penting masuk kategori ijtihad. Tidak dijelaskan harus yang afdol, enggak. Tapi yang penting dia menyandang gelar ahli ijtihad, gitu. Nah, di ayat ini Allah tidak membeda-bedakan. Yang penting dia ahli ijtihad, maka dia termasuk, ya, sesuatu orang yang boleh ditanya oleh orang awam ketika menghadapi masalah agama yang dia hadapi, tidak tahu hukumnya, gitu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, penguat dari pendapat ini adalah ijma', yaitu konsensus para ulama. Ulama salaf dahulu sepakat, dan pernah terjadi bahwa di zaman sahabat ada sahabat-sahabat yang mujtahid, sahabat-sahabat yang keilmuannya mencapai derajat ijtihad dan mereka lebih afdal, tapi nyatanya ada yang sahabat-sahabat yang sisi keseniorannya masih di bawah, sisi juga keafdolannya agak kurang dibandingkan dengan mereka, nyatanya mereka berfatwa dibolehkan. Sebagai contoh adalah berfatwanya Ibnu Abbas dan juga berfatwanya Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar, dua sahabat ini memang ahli ijtihad. Tapi dari sisi kemuliaan, dari sisi kesenioran,
ada pada saat itu sahabat-sahabat yang lebih senior, Abu Bakar, ya, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi nyatanya walaupun ada yang lebih afdal, nyatanya beberapa sahabat yang bingung tentang satu masalah, mereka juga bertanya kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Padahal kalau dibandingkan keafdalannya disepakati Al-Khulafa Ar-Rasyidun lebih afdal. Tapi nyatanya dibolehkan mereka minta fatwa kepada selain Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang mereka lebih afdal. Ini menunjukkan bahwa bertanya kepada ulama yang tidak terlalu afdal boleh. Yang penting poinnya mereka sudah mencapai derajat ijtihad. Kama stadalla ala dzalika bi anna al-'ami qad la yumkinuhu at-tarjih li qusurihi idh at-tarjihu baina a'yanil muftin yahtaju ila ijtihadin wa ma'rifah. Sebagaimana pendapat jumhur tadi, mayoritas ulama membolehkan bahwa orang awam boleh bertanya kepada mujtahid mana saja, yang penting mujtahid, tidak harus yang afdal. Salah satu dalil pendukungnya yang ketiga, ya. Dalil yang pertama tadi ayat Quran tidak beda-bedakan. Dalil kedua amalan terjadi di zaman sahabat. Dalil ketiga juga, ya, bahwa orang awam susah untuk mentarjih gitu. Susah untuk mentarjih karena ketidakmampuannya. Jadi ketika tanya kepada yang afdal, nanti tanya juga kepada yang tidak afdal, nanti akhirnya malah ternyata berbeda pendapatnya, nanti susah untuk mentarjihnya. Walaupun sejatinya kemarin, ya, sudah kita bahas tentang bagaimana orang awam mentarjih. Tapi ini salah satu dalil pendukungnya bahwa orang awam sulit mentarjih. Walaupun ini juga nanti akhirnya dibantah juga. Wa turidu ala hadzal istidlal bi anna tarjih bainal mujtahidin qad yadhharul ami. Adapun pendalilan ketiga yang mendukung pendapat jumhur ini, yang ketiga bisa dibantah. Kenapa? Orang awam juga bisa mentarjih, ya, orang awam bisa juga mentarjih. Ya. Bagaimana tarjihnya? Ya, dengan melihat siapa ulama yang paling wara', yang paling zuhud, ilmunya paling tinggi. Nah, jadi pendukung pendapat jumhur ini, dalil yang ketiga dibantah. Adapun yang lebih kuat adalah pendalilan yang pertama dan kedua, yaitu pendalilan dengan fas'alu ahla dzikri, Allah tidak beda-bedakan. Dan juga pendalilan yang kedua, amalan yang pernah terjadi di zaman sahabat. Intinya poinnya adalah orang awam ketika mendapati masalah agama, dia tidak tahu, silahkan dia bertanya kepada ahli ijtihad, kepada mujtahid, ya, siapapun dia, entah yang top atau yang kurang top, yang penting dia sudah mencapai derajat ijtihad, maka cukup baginya untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ya. Kemudian pembahasan yang ketujuh, al-hukmu idza lam yajidil 'ami mujtahidan. Hukum bagi imam ketika mendapati suatu masalah agama ternyata tidak menemukan mujtahid, alias dia di satu daerah dia mendapati permasalahan agama, gimana hukumnya nggak tahu, dan di situ nggak ada mujtahid. Nah, itu gimana? Misalnya di situ nggak ada mujtahid, orang yang tinggal di pedalaman misalnya, dia berdakwah di tengah pedalaman, tidak ada sinyal, tidak ada alat komunikasi, listrik belum masuk, mendapati satu masalah. Gimana cara mencari, ya? Bagaimana cara mencari jawabannya? Hukumnya apa? Dia tidak mendapati mujtahid di situ. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya ada orang awam yang mendapati satu permasalahan agama dan tidak ada mujtahid yang ditanya. Ikhtalafal ulama fil 'ami idza lam yajid mujtahidan. Para ulama berselisih pendapat tentang perkara orang awam yang tidak menemui seorang mujtahid, tidak menemui seorang mufti, tidak menemui seorang ulama. Ada beberapa pendapat. Sebagian mengatakan takhruju ala hukmi ma qabla syara'. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang awam yang mendapati masalah agama, tidak tahu hukumnya, kemudian tidak ada mujtahid yang ditanya, ya, pendapat pertama mengatakan bahwa orang ini, ya, takhruju ala hukmi ma qabla syara', alias menerapkan bara'ah asliyah. Bara'ah asliyah itu yaitu berlepas dirinya seseorang, karena hukum asalnya manusia itu berlepas diri dari tanggungan syariat gitu. Jadi hukum asalnya
manusia itu terlepas dari taklif, terlepas dari tanggungan syariat. Jadi syariat yang ada, beban syariat yang ada itu hanya ada ketika ada dalil yang jelas, ada pemahaman yang jelas, baru oh ini kena beban syariat. Entah wajib, ya, entah sunnah, entah tidak boleh melakukan karena haram, entah tidak boleh melakukan karena makruh misalnya. Tapi hukum asalnya sebelum ada ini semua adalah boleh, mubah gitu. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan jika ada orang awam mendapati masalah agama di satu tempat, di tempat itu nggak ada ulamanya, bingung, ini hukumnya apa ya amalan ini? Jangan-jangan saya lakukan haram, jangan-jangan saya lakukan makruh, atau justru malah wajib, atau justru dianjurkan. Nah, tidak tahu, bingung. Maka kata sebagian ulama, orang ini takhruju ala hukmi ma qabla syara', yaitu dihukumi sebelum ada syariat, alias bara'ah asliyah, alias dia berlepas diri secara asal dari beban syariat. Jadi boleh-boleh aja gitu. Tidak ada beban syariat, melakukan amalan itu boleh-boleh aja. Itu pendapat yang pertama. Wa minhum man yukhrijuha ala mas'alati ta'arudil adillah 'indal mustahid. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya bahwa orang awam ini disamakan dengan ulama ketika mendapati dalil yang berbenturan. Jadi ketika ada dalil yang berbenturan, maka dikompromikan. Ada yang dikompromikan. Ada juga yang ditarjih. Ada juga yang dinasakh gitu. Ada juga yang dinasakh, dihapuskan. Ya. Jadi antara haram sama enggak. Ini juga prakteknya agak susah juga ya. Prakteknya agak susah. Gimana dia mentarjih orang awam ini? Susah juga. Ada juga pendapat yang ketiga, yajibu alaihi an yattaqiyallah mastata. Pendapat yang ketiga, orang ini ya disarankan untuk bertakwa kepada Allah sebisa mungkin. Yaitu maksudnya dia mencari jalan ihtiyat. Ihtiyat itu jaga-jaga gitu. Mengambil kemungkinan yang paling pahit gitu. Jadi maksudnya kalau ada amalan ini masih ragu-ragu, udah tinggalkan aja, jangan dilakukan. Daripada dilakukan ternyata haram gitu. Jadi maksudnya dia meninggalkan yang ragu-ragu. Ihtiyat, jaga-jaga. Jaga-jaga, jangan sampai dia lakukan ternyata yang dilakukan adalah suatu yang keliru, suatu yang haram gitu. Jadi ada 3 pendapat ya, para ulama mengatakan orang awam yang mendapati satu masalah agama di satu tempat tidak ada mustahid, tidak ada mufti. Pendapat pertama mengatakan bahwa dia dikembalikan kepada hukum asal seperti seakan-akan belum kena beban syariat. Berarti boleh-boleh aja, tidak ada larangan. Sebagian mengatakan dia dihadapkan sebagaimana seorang ulama yang mendapati dalil yang saling bertentangan. Jadi bertentangan antara ini haram apa enggak. Kemudian dia berusaha untuk disuruh mentarjih atau mengkompromikan. Nah ini yang kedua ini agak susah. Antara mengkompromikan atau mentarjih atau yang lain. Nah pendapat yang ketiga, ulama mengatakan ya dia apa? Yajibu alaihi an yattaqiyallah. Disuruh untuk bertakwa kepada Allah sebisa mungkin. Alias dia berusaha untuk hati-hati. Kalau misalnya masih ragu-ragu, mendingan ditinggalkan, itu lebih aman. Ya, sebagaimana dalam hadis, famanittaqash syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjauhi syubhat, sesuatu yang masih samar-samar, maka dia telah menjaga kehormatannya ya dan agamanya. Nah, ini mungkin wallahu a'lam bishawab, mungkin yang paling aman ya. Ketika mendapati suatu masalah nggak ada mufti di situ, udah mendingan nggak usah diambil dulu daripada diambil dilakukan ternyata haram. Ya. Tapi di sini Syekh As-Sasri mengatakan wa hadhil mas'alah qalilatul wuqu' fi zamanina. Mungkin masalah tadi mungkin diceritakan secara teori ya, secara teori mungkin bisa diceritakan, tetapi kata beliau permasalahan seperti ini realitanya sangat sedikit sekali di zaman kita. Alias di era kita, di zaman kita misalnya ada sangat sedikit. Kenapa? Litawafuri alatil ittisal. Karena sekarang sudah banyak sekali media untuk berkomunikasi. Wawasail muwasalat. Alat transportasi ada. Media untuk berkomunikasi SMS, lewat WA, lewat email, lewat
pesan Facebook dan yang lainnya ada semua. Atau juga sarana transportasi. Toh misalnya dia di pedalaman, dia masih bisa naik kapal ya, ke arah kota, atau juga mungkin dia melewati jalan darat ya, untuk ketemu ulama di kota. Dan itu biasa ya. Orang-orang zaman dulu itu saking takutnya dengan halal haram, takutnya kecebur dalam hal yang haram, mereka rela menempuh perjalanan berkilo-kilo bahkan ribuan kilo untuk tanya pada ulama. Sebagaimana kisah yang sangat terkenal, kisahnya Imam Malik. Imam Malik di Madinah. Ada orang datang dari Andalus, dari Andalusia. Andalusia itu Spanyol dan Portugal. Orang ini datang dari Andalus, Eropa, melewati Afrika Utara, ya, sampai Mesir, sampai Madinah, bawa 40 pertanyaan. Tanya kepada Imam Malik. Ditanyakan pada Imam Malik, dalam riwayat dikatakan bahwa Imam Malik cuma bisa jawab 4. Yang 36 dia bilang la adri, saya tidak tahu. Ini ada banyak pelajaran. Pelajaran pertama adalah orang ini saking takutnya masuk kepada hal yang haram, rela menempuh ribuan kilo. Melakukan perjalanan darat pada saat itu, laut, darat, nyebrang. Pengen tanya masalah ini hukumnya apa gitu. Rela menempuh jauh. Saking takutnya orang zaman dulu agar tidak tercebur dalam hal-hal yang haram. Pelajaran yang lain banyak, yaitu ketawaduan, sisi rendah hatinya seorang ulama. Ketika dia memang belum ada jawaban, dia bilang tidak tahu. Berbeda dengan orang zaman sekarang yang ketika sok-sokan menganggap dirinya pandai, lihai, ketika ditanya tentang setiap masalah langsung jawab. Padahal sejatinya kadang dia nggak tahu jawabannya dengan pasti. Para ulama dahulu tidak malu mengatakan la adri, saya nggak tahu, la a'lam, saya belum mengetahui. PR dulu, dicari dulu, mutolaah, baru besok, sehari, 2 hari, sebulan kemudian ya baru menjawab. Ya. Kalau tidak keliru dalam diriwayatkan ada satu cerita yang dibawakan dari Abu Hanifah. Abu Hanifah itu suatu ketika jalan ketemu anak kecil, ya. Ketemu anak kecil. Anak kecilnya main-main di air. Ya, main-main di air, di tanah yang ada airnya. Becek. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, "Ya gulam, iyyaka wasukut." Ya gulam, iyyaka wasukut. Wahai anak kecil, hati-hati kamu nanti kepleset jatuh gitu. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Wahai anak kecil, hati-hati kamu nanti kepleset jatuh." Anak kecil yang jawab, "Wa kadzalika anta ya imam, iyyaka wasukut." Kamu juga wahai imam, hati-hati kamu nanti jatuh, maksudnya jatuh kepada kekeliruan. Maka diriwayatkan bahwa setelah Imam Abu Hanifah mendengar perkataan itu, ya, beliau kemudian kalau mendapati perkara baru dalam agama yang butuh dicari hukumnya, beliau mempelajarinya sampai sebulan bersama murid-muridnya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, dan yang lainnya dipelajari dulu sebulan, baru matang, ketemu jawabannya, baru dijawab. Gitu. Jadi poinnya adalah, teman-teman sekalian, kalau ada orang awam di tempat terpencil, nggak ada ulama, maka lebih afdolnya dia berhati-hati untuk tidak melakukannya. Tapi kata Syekh As-Satsri, hal seperti ini sangat jarang, karena sekarang sudah banyak alat komunikasi, bisa berhubungan dengan ulama, juga ada alat transportasi untuk menempuh perjalanan. Jauh tidak ada masalah. Ulama-ulama, orang-orang zaman dulu rela menempuh ribuan kilo untuk cari tentang jawaban hukum agama. Faman kana fi Amerika, kata beliau, zaman sekarang misalnya zaman dulu orang di Amerika, atau sekarang di Amerika, di Inggris, yumkinuhu an yattasil ala al-ulama fil mamlakatil arabiyatus saudiyah. Mereka di Amerika, di Inggris masih bisa berhubungan, komunikasi dengan ulama-ulama di Saudi, di Mesir, dan yang lainnya. Maka pembahasan yang ketujuh ini agak jarang. Tapi misalnya ada, maka ulama berbeda pendapat. Tadi ada 3 pendapat, dan sepertinya lebih aman adalah dia tidak mengambil amalan yang belum diketahui hukumnya karena ditakutkan nanti terjebur dalam kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan akan datang kita lanjutkan di bab pembahasan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.